Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, salah satunya itu sehingga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat iman, Islam, kita sebagai hamba harus mensyukurinya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut, serta kepada umatnya yang senantiasa patuh taat terhadap perintahnya. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kegiatan sematen Ramadan ini, kajian Islam di sekolah, insya Allah kita lanjutkan. Kemarin kita membahas fikih, kita juga sekarang masih membahas seputar fikih Ramadan. Di antaranya kita akan membahas perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dapat membatalkan puasa, kemudian hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa, ya, yang insya Allah dalam kesempatan ini kita akan bahas. Sebelum kita membahasnya, Bapak mengingatkan supaya mengabsen seperti biasa, kemudian mengingatkan pula nanti di akhir kajian, di akhir beresnya kegiatan ini, buku Ramadannya senantiasa dikumpulkan di sekolah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu pula Islam dibangun di atas 5 perkara. Di antaranya adalah salah satu rukun atau perkaranya itu adalah puasa di bulan Ramadan ini. Maka dari itu kita sebagai muslim wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak perbuatan yang harus dijauhi oleh orang yang berpuasa. Karena kalau perbuatan ini dilakukan pada siang hari di bulan Ramadan, tentu saja akan merusak, membatalkan puasanya dan akan berlipat dosanya. Perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, di antaranya yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam." Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Dapat kita pahami bahwa puasa itu mencegah
mencegah, salah satunya mencegah dari makan dan minum. Ya, jika makan dan minum berarti puasanya itu batal. Apabila makan minumnya itu dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa dan akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita lupa, ya, lupa kita sedang berpuasa, benar-benar lupa, benar-benar lupa puasanya, bahwa ini kita sedang berpuasa kemudian minum atau makan. Nah, setelah itu ingat, ketika makan atau minum ingat, kita beristighfar dan kita tinggalkan. Ya, utamanya itu kita tinggalkan dan kita tidak lanjutkan makannya, tetapi kita melanjutkan kembali puasa. Karena dasarnya ini lupa. Tapi kita jangan sebaliknya, ya, dilupa-lupakan, ya. Ini cenderung perbuatan ini tercela, ya. Jangan dilupa-lupakan. Kalau orang yang lupa, ya, jika lupa hingga makan dan minum, hendaklah menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah SWT yang memberikan makan dan minum. Ini apabila lupa, ya, bahwa ketika seorang yang lupa makan dan minum di bulan Ramadan, yaitu bisa dikatakan puasanya tetap sah. Ketika kita ingat bahwa ini sedang berpuasa, maka hentikan aktivitas makan dan minumnya, kemudian melanjutkan untuk berpuasa. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun juga akan memaafkan selama itu kesalahan kita, atas kehilafan kita, kelupaan kita, ya. Ketika lupa, kita mohon ampun kepada Allah, ya, bahwa benar-benar itu adalah perbuatan yang tidak disengaja, benar-benar bahwa itu adalah perbuatan yang lupa gitu. Jadi Allah SWT juga kalau hambanya memiliki kesalahan, ya, kehilafan, kemudian memohon ampun, insya Allah selama itu maafnya itu yang kita lakukan, bertaubat kepada Allah, kemudian tidak mengulangi lagi, senantiasa Allah akan mengampuni, ya. Seperti itu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang membatalkan itu juga yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Muntah dengan disengaja. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan, ya, di antaranya barang siapa yang terpaksa muntah maka tidak wajib baginya untuk mengqadanya, mengqada puasa. Dan barang siapa muntah dengan sengaja maka wajib baginya mengqada puasanya. Ini perbedaan antara orang yang muntah dengan yang antara muntah disengaja atau tidak disengaja. Kalau muntah tidak disengaja, ya, itu tidak membatalkan puasanya. Beda halnya dengan orang yang muntahnya itu disengaja, maka ini akan membatalkan puasanya apabila muntahnya itu disengaja, ya. Sehingga di hari berikutnya atau setelah Ramadan, ya, setelah Idul Fitri, wajib mengqadanya, ya, mengqada waktu ketika kita puasa kemudian muntahnya itu disengaja, ya, seperti itu. Nah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbuatan selanjutnya adalah yang mendapat membatalkan puasa, di antaranya haid dan nifas. Haid dan nifas. Jadi apabila haid, nifas terjadi pada siang hari, ya, baik di awal maupun di akhirnya, maka mereka harus berbuka dan mengqada puasa yang tidak mencukupinya. Jadi ketika haidnya itu di awal puasa, baik di awal puasa, pertengahan maupun di akhir kita mau berpuasa, itu hukumnya sudah batal. Beda halnya di sini, batalnya itu harus diqada, ya, seperti itu, terutama bagi perempuan.
Karena ketika haid menstruasi datang ya, datang bulan, maka wajib untuk mengkodonya seperti itu. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bukankah jika haid dia wanita tidak sholat dan puasa? Kami katakan, ya. Beliau berkata, itulah bukti kurang agamanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi bahwa orang yang haid juga selain tidak berpuasa, dia juga yang haid itu juga harus membatalkan puasanya. Haidnya sudah datang, jangan dipaksakan. Ketika sedang berpuasa kemudian haidnya datang bulan itu harus membatalkan karena tidak sah puasa. Dan itu nanti setelah Idul Fitri maupun pas bulan Syawal ya, ataupun bulan berikutnya itu wajib untuk mengqadanya. Ini untuk perempuan ya. Kalau laki-laki mustahil laki-laki datang bulan, tidak ada. Bahkan kalau ada laki-laki yang kewanita-wanitaan, itu lelaki akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila ada wanita kelaki-lakian, maka itu akan dilaknat. Ya, sekarang apa namanya LGBT ya. Lelaki menjadi wanita, wanita menjadi laki-laki, itu menyalahi kodrat Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dilaknat. Ya, hati-hati orang seperti itu. Ya, orang seperti itu tidak akan bahagia dunia dan akhirat. Bahkan orang tersebut senantiasa akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nauzubillah min dzalik. Itu namanya menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki sama dengan laki-laki, perempuan sama dengan perempuan. Ya, ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bertobatlah wahai orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Salah satunya orang-orang yang LGBT dan lain sebagainya, itu adalah menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Aisyah ditanya, mengapa, aku pernah bertanya kepada Aisyah, mengapa orang haid mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Aisyah berkata, apakah engkau wanita hururiyah? Kemudian Aisyah bertanya kepada orang tersebut dan orang tersebut menjawab, aku bukan haruri, tapi hanya sekedar bertanya. Aisyah berkata, kami pun haid ketika puasa, tetapi kami hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang yang haid, orang yang nifas itu harus mengqadha puasanya. Ya, bukan berarti harus mengqadha salatnya. Ya, ini jangan sampai seperti itu. Tapi yang wajib diqadhanya adalah puasanya. Ya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang dapat membatalkan puasa adalah suntikan. Suntikan yang mengandung makanan ya, yaitu menyalurkan zat makanan ke perut dengan maksud memberi makan bagi orang yang sakit. Ini suntikan ini adalah yang membatalkan puasanya. Ya, hati ya. Beda lagi orang yang sakit. Orang sakit mah mendapatkan rukhsah, keringanan ya, mendapatkan keringanan bahwa sakitnya apabila sedang sakit kemudian ada kesempatan untuk sembuh lagi, sebagaimana dijelaskan kemarin orang tersebut nanti setelah sembuh harus mengqadhanya ya, harus mengqadhanya, harus menggantinya seperti itu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila orang yang sakit dimasukkan zat makanan ke dalam perutnya, itu membatalkan puasanya. Ya, seperti itu. Bagaimana puasanya itu batal ya, sehingga nanti pada hari-hari berikutnya setelah Ramadan
ataupun selain setelah Idul Fitri harus mengqadanya. Ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang dapat membatalkan puasa di bulan Ramadan maupun puasa-puasa sunnah lainnya, terutama di bulan Ramadan adalah berjima, berhubungan suami istri, yaitu yang sudah bersuami istri. Ya, ini tidak boleh. Ini membatalkan puasanya. Ya, membatalkan puasanya. Jima dengan sengaja, tidak ada ikhtilaf, perbedaan pendapat bahwa hal tersebut membatalkan puasa. Ya. Adapun jika jima tersebut terjadi karena rupa, maka sebagian ahli ilmu menganggapnya sama dengan orang yang makan dan minum dengan tidak sengaja. Tapi kita paham, orang yang sudah menikah, ya, ini bulan Ramadan pun juga harus jaga-jaga. Jangan sampai, ini orang yang sudah menikah, ya, jangan sampai syahwatnya itu tidak tertahan, dan ini akan membatalkan puasa. Orang yang mengeluarkan jima itu berhubungan suami istri, ya, yang sudah menikah ini haram hukumnya, sehingga jadi maksudnya apa? Akan membatalkan puasa, ya, membatalkan puasa. Karena jima ini tidak boleh dilakukan ketika pada siang hari di bulan Ramadan bagi orang yang sudah menikah, seperti itu, ya, tidak boleh. Ini ada kafaratnya. Ada yang harus Yang harus dibayar, ya, ketika orang yang berjima berhubungan di bulan Ramadan, ya, terutama di siang hari selama bulan Ramadan, ya, maka orang tersebut wajib untuk memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Apabila budak itu tidak ada, sulit, maka harus berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Inilah orang yang melakukan hubungan suami istri ketika sedang berpuasa. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita sedang berpuasa di pagi hari sampai azan maghrib atau matahari terbenam, maka tidak boleh untuk melakukan jima atau hubungan suami istri. Ya, ini kafaratnya harus dilaksanakan. Orang yang melakukan perbuatan jima itu harus memerdekakan budak. Apabila sulit, maka harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang selanjutnya, ya, harus memberikan makanan kepada orang miskin sebanyak 60 orang. Ya, seperti itu. Ini adalah kafarat bagi orang-orang yang senantiasa berjima di bulan Ramadan ini. Ya, ini adalah dilarang. Ya, barang siapa yang merusak puasa dengan jima harus mengqadha, kemudian dan membayar kafarat. Ya, seperti itu. Mengqadha dan membayar kafarat. Ya, maka dari itu jangan sampai kita ketika nanti sudah menikah, ya, di bulan Ramadan itu puasa bereskan dulu sampai berbuka, seperti itu, ya. Jangan sampai di siang hari selama bulan Ramadan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasanya, membatalkan dan merusak puasa. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran orang-orang hal-hal yang dapat membatalkan puasanya. Kemudian selanjutnya gila, ya, murtad, ini membatalkan puasa. Kemudian merokok, ya, seperti itu. Itu yang akan membatalkan puasanya di bulan Ramadan. Jadi hati-hati, ya, merokok juga akan membatalkan puasa di bulan Ramadan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hal-hal yang merupakan bukan
pembatal puasa. Ya, hal-hal yang bukan pembatal puasa. Yang pertama diantaranya adalah mengakhirkan mandi hingga terbit fajar bagi orang yang sudah beres haid atau nifas, atau bagi orang yang junub seperti itu. Ya, boleh mengakhirkan puasanya tetap sah. Tapi alangkah baiknya kita berusaha supaya ketika selesai haid kita beres-beres sebelum waktu untuk sholat seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke hidung boleh selama itu tidak berlebihan. Berkumur-kumur kemudian menghirupkan air ke dalam hidung tapi tidak berlebih-lebihan sehingga jangan sampai masuk ke dalam ini nih, ya. Masuk, jangan. Kemudian mandi di tengah hari puasa boleh, ya, silahkan, ya. Mandi di tengah puasa itu boleh, silahkan. Jadi itu tidak akan membatalkan puasa. Kemudian mencicipi makanan nih bagi ibu-ibu, ya. Bagi ibu-ibu mencuci makanan, bukan mencuci makanan, menyicipi makanan selama itu ada keperluan dan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Ya, ini diperbolehkan, silakan. Setelah mencicipi kemudian kita ludahkan supaya keluar seperti itu. Ya, yang penting tidak masuk ke dalam tenggorokan seperti itu. Ya, kerongkongan, ya, tidak masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian yang harus dihindari lagi diantaranya yang tidak membatalkan puasa adalah bagi laki-laki yaitu memakai parfum-parfum, wangi-wangian seperti itu. Ya, kalau perempuan ya balik, ya lebih baik mandi pakai sabun seperti itu, ya, itu sudah cukup. Kemudian menggunakan siwak atau sikat gigi. Kemudian menggunakan celak, ya, tetes mata, tetes hidung. Kemudian ini nih, ya, yang harus kita pahami. Makan 5 menit sebelum terbit fajar boleh, ya. Dan batas akhir rentang waktu puasa adalah ketika terbit fajar yang ditandai dengan azan berkumandang, yaitu azan subuh, ya, seperti itu. Ya, jadi batasnya itu rentang waktunya itu, yakni rentang waktu puasa adalah ketika terbit fajar, ya, yang ditandai dengan azan subuh. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, yang salah mutlak dari Bapak dan yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu majelis, ya. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di ibadah puasa ini Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita, ya. Kemudian kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.